Mangku. Swastiastu patut suan lewat Swastiastu ide Pandita Empu nggih rahayu. Ide kan dalam pembahasan tentang diksa, ide kan sempat bilang Sradaya Satyam Apiyate, dengan serada kita mencapai satya, kebenaran, mencapai Tuhan. Dan sebelum itu disampaikan bahwa serada itu akan tumbuh dari daksina. Sementara kan banyak orang menerjemahkan daksina itu sebagai penghormatan, gitu. Ya. Tapi berarti dalam konteks ini daksina ini sebenarnya pencerahan atau ilmu pengetahuan juga, nggih? Inge, makanya tadi katakan kalau ingin Anda memang cerdas, gitu dia. Nggih. Berangkatlah Anda pada Daksinoyana. Belajar pada Nini Kolok. Daksinoyana kan Batara Brahma ada di situ ya. Nini Koloknya Saraswati, itu maksudnya. Dan kemudian juga dalam proses Dadikarana nih dalam penyuciannya, ageninya ini berarti jenana ageni, nggih? Nggih. Pengetahuan juga nih, Kak. Nggih, pengetahuan. Jadi kan kita membakarnya itu kan tubuh ini sariram kundam, jadi tubuh ini kunda, tungku perapian. Triantah karana midanam, jadi 3 triantah karana itu sebagai kayunya. Saptong kara mahyobahni, jadi saptong kara mahyobahni inilah pembakarnya. Saptong kara mahyobahni ini saptong kara atma, saptong kara dewa, jadi ilmu pengetahuan itu. Bahni itu membakar, wahni. Ya, bahni, wahni, jadi membakar. Jadi api spiritual lah dipakai membakar. Maka kalau udah api spiritual inilah Dagdekrana itu. Ini kurang dipaham, malah setelah membakarnya malah tambah-nambah egonya. Ya, matur suksema deh. Nggih, rayu, nggih. Berarti pembakarannya tidak sempurna. Jadi pembakar tidak sempurna sehingga tidak menghasilkan tenaga yang kuat itu. Udah masuk dunia pendeta itu saya inginkan yang pendeta harus tahu itu, malah tidak pendeta lebih paham itu. Jangan sampai setelah jadi pendeta kok bukan api jenyana yang meningkat, api nafsu meningkat itu. Banyak begitu dengan kependetaan, saya segalanya gitu. Padahal juga sama seperti kita. Nah, demikian ya. Kenapa itu? Sampun niki. Satu pertanyaan mungkin itu, niki agak operasional niki karena berhadapan dengan upacara. Ada 2 hal yang ingin ditanyakan. Di mana saja munggah Banten Saraswati. Ini kan di dalam upacara selalu ada Banten Saraswati. Kemudian pada saat Banyu Pinaruh ini biasanya tradisi, tidak tahu apakah di filosofinya nanti ketemu, apakah ada kewajiban atau filosofi apa yang diambil supaya setiap Banyu Pinaruh kita makan nasi kuning gitu. Oh ya. Niki mohon Ide memberikan penjelasan untuk Sepuniki ku, di mana ngatur Banten Saraswati. Kalau kita kembali bahwa Banten Saraswati dan Saraswati itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana tanah Tuhannya di situ kita mengaturkan. Tapi ke setiap linggi gitu. Ya, itu mestinya. Tapi sekarang kan itu kembali karena dia merupakan Banten yang besar, Sesayut Saraswati, Banten Saraswati kan itu ada. Ya yang pokok-pokok aja merupakan keutamaan gitu saja. Yang prinsip utama nanti ya di pelingi-pelingi pokok, niki yang merupakan Istadewata ditambah dengan di mana kita menaruh cakepan, buku, lontar dan sebagainya. Kemudian masalah Banyu Pinaruh, gimana ini gitu dia. Haruskah harus nasi kuning namanya nasi pradnyan itu. Jadi setelah mengalir ilmu pengetahuan itu, jadi jadilah kita pradnyan gitu. Tapi itu kan bahasa simbole itu kok. Kalau dadi ulian ngajang nasi kuning liu sak bakul, pradnyan kita nggak belajar. Ini ya, itu hanya simbol saja. Simbol. Mengapa harus kuning ya? Ya, kalau kita bicara masalah kuning, dia adalah Kemahadewa. Evolusi pertama dari Siwa ketika ingin hadir ke muka bumi ini, ing isana tang tat purusa. Maka Pasemudra inilah simbol Mahadewa yang akan menurunkan Siwa atau Gangga di bumi. Maka kenapa sih kuning? Kan itu Banyu Pinaruh ya, Banyu sama dengan Tirta, sama dengan Gangga. Itu maksudnya.
Jadi itu simbolnya. Ketika nasi kuningnya ada, wujudnya gangganya ada dalam bentuk banyu pangweruh begitu. Disinilah sempurna dia menjadi amerta di dalam diri itu. Ini perlu makna dipahami gitu. Tapi kita kan yang penting bendanya dulu, enggak tahu apa maknanya gitu. Itulah di situ. Demikian Ku. Iya, patut karena selama ini mungkin banyak orang melihat upacara tetapi tidak mengerti maknanya sehingga mau menjelaskan terutama generasi-generasi muda kan susah menerima. Yeah. Kenapa harus nasi kuning? Oh, tiap hari ada dagang nasi kuning di depan gitu. Sekarang demikian Ku, kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini. Selamat melaksanakan Hari Saraswati. Setelah saya berikan makna penggaliannya begitu dalam, kita lembagakan dalam kehidupan kita, sehingga pelaksanaan agama kita ini betul-betul terlembaga. Tidak hanya sebagai satu pengetahuan saja, karena banyak yang ini hanya pengetahuan saja, tapi perilakunya di luar kesetiakawanan sosial. Mudah-mudahan ujung-ujung daripada Saraswati ini, dari Jenyana menjadi Wijanyana, Wijanyana menjadi Ananda. Jadi kita semua bahagia semua atas Waranugerai Desang Yang Widi, ya. Bukan ilmu juga membuatkan kita mabuk, tapi ilmu membuatkan kita betul-betul menjadi bijaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semua. Oke, semua itu. Oke.